Resmi dibebaskan Baradae langsung naik pangkat. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Richard Eliezer atau Baradae ternyata bermain cantik dalam pengajuan pledoi kali ini. Diketahui, Baradae dan kuasa hukumnya tak mengajukan pledoi berupa permintaan dibebaskan dari hukuman kasus pembunuhan Brigadir J. Strategi Baradae dan kuasa hukumnya dalam nota pembelaan atau pledoi tersebut terbaca oleh ahli hukum pidana, Albert Aries. Dikatakan Albert Aries pledoi Baradae yang tak meminta bebas itu cukup menarik. Kita tidak meminta putusan bebas, sekali lagi saya katakan, mereka tidak meminta putusan bebas tetapi meminta putusan lepas, kata Albert Aries. Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023. Dengan permintaan dalam pledoinya tersebut, Baradae disebut menerima bahwa kejahatan yang telah dilakukannya sudah terbukti. Hanya saja, pihak Baradae ingin melepaskan diri dari pidana. Albert Aries kemudian mengungkapkan bahwa ada dua maksud kuasa hukum Baradae mengajukan pledoi tersebut. Menurutnya, pledoi tersebut bisa dimaksudkan untuk alasan pembenar, atau justru menjadi alasan pemarah. Yang pasti, Richard Eliezer dalam kasus ini sudah mengakui kesalahannya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Namun hal tersebut terpaksa dilakukannya lantaran ia tak dapat membantah perintah dari atasannya, Ferdy Sambo. Sehingga Albert Aries menjelaskan bahwa hal tersebut tidak memiliki pertanggungjawaban pidana. Yang tidak kalah penting menurut ahli hukum pidana, yaitu saat Richard Eliezer mengajukan pembelaan karena perintah yang diberikan oleh Ferdy Sambo. Menurutnya hal tersebut merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang tidak mungkin bisa dihindari dan diabaikan, serta ditolak. Sehingga, Baradae terpaksa hanya bisa menjalankan perintah tersebut. Albert Aries menuturkan bahwa hakim tidak bisa menjatuhkan pidana, hal ini terkait dengan hukuman yang kira-kira dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa. Menurutnya dalam konteks tersebut jika tidak ada pembuktian disertai keyakinan hakim. Sehingga yang menjadi kata kuncinya adalah keyakinan dari hakim itu sendiri. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua pembuktian disertai keyakinan hakim, bahwa telah terjadi peristiwa pidana, tutur Albert Aries. Dan terdakwa benar-benar bersalah melakukannya, kata kuncinya adalah keyakinan hakim, imbuhnya. Ia juga menambahkan bahwa pledoi itu sendiri merupakan hak dari terdakwa dan penasehat hukumnya yakni sebagai upaya untuk membawa hakim pada keyakinannya. Hakim menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5, wajib menggali nilai-nilai dan rasa keadilan di masyarakatnya, ujar Albert Aries. Yang penting, sekali lagi bukan untuk mengurangi independensi kehakiman dan juga menjadikan pengadilan ini sebagai file by the map pengadilan mata, tambahnya. Namun menurutnya bukan demikian, tetapi rasa keadilan itu yang nantinya dirasakan oleh masyarakat tanpa harus memperdebatkan pasal-pasal hukum seperti yang telah dibahas. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.